Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Pak Tejos, dan kali ini kita berada di kebun tapi dengan view yang berbeda, agak digeser dikit gitu ya. Oke. Jadi saya itu semalam kepikiran soal teman-teman saya di Surabaya. Ini khususon teman-teman dosen dulu ya gitu. Perpisahan, kenapa kok harus ada perpisahan gitu ya? Sebenarnya kita tuh bener-bener berpisah atau enggak gitu. Dan sebenarnya temen tuh apa sih gitu kan? Seberapa berharganya sih keberadaan seorang teman itu gitu. Jadi materi kayak gini nih akan sangat panjang pembahasannya. Jadi untuk awal ini saya mau cerita-cerita dulu aja. Pertemanan saya tuh dibilang tidak terlalu mulus gitu teman-teman, karena saya domisilinya tuh pindah-pindah. Lahir di Jakarta terus pindah, dapat temen itu ya. Saya masih ingat namanya Fajar, itu nggak tahu sekarang dia di mana. Ya semoga aja sehat terus itu. Ada juga namanya Ali itu. Ada juga namanya Anan, saya masih ingat beberapa itu ya. Terus oh iya Dodok juga teman saya di Jakarta dulu, itu pas saya kecil ya, taman kanak-kanak sampai SD kelas 1. Terus pindah ke Wonosari, Gunung Kidul. Itu ketemu teman juga, yang teman deket itu namanya Randi, Yudi, Oki. Nah, itu teman dekat saya pas SD. Sekarang mereka jadi orang yang sangat luar biasa itu ya. SMP ketemu sahabat sejati namanya Yusuf Effendi. Wah, nek ngomong ke Yusuf Effendi itu tidak akan ada habisnya. Dulu kita pernah mau mati ya mati bareng gitu, karena kita naik motornya Pendi itu mereknya Suzuki Bravo, nggak salah itu ya. Nah itu tuh bannya itu udah kelihatan tali pramukanya itu ya teman-teman ya. Dan kita ngelewati jalan tepus tuh arah ke pantai Gunung Kidul itu ya. Jadi dari atas itu udah tak ngomongin, Pen, itu loh hati-hati di bawah pasir. Pen dia ngomongin santai aja. Nah, malah digas ya, akhirnya ngepot itu kan. Ngepot ke produk kebablasan sitik, depannya tuh udah jurang gitu. Ya Allah, Pen iki piye Pen? Mau tiga Pen. Dan Pendi dengan enaknya jawab, santai we, iki dino Jumat. Oke, ya memang kalau misalnya dari Jumat itu hari yang penuh berkah, tapi ya nggak gitu-gitu juga kali ya Pen ya. Dan sangat banyak kenanganku sama Pendi itu, dan sampai sekarang komunikasi kita masih terjalin sangat luar biasa. Di kampus nggak usah disebutkan lagi, di kampus tuh sangat banyak teman gitu ya. Bahkan sekarang yang salah satu teman dekat tuh jadi istri saya gitu ya. Nah di kampus itu kita punya geng namanya The Gamblis. Oke. Dan alhamdulillah banyak dari mereka sekarang tuh yang udah menjadi orang yang sukses gitu ya, bisa dikatakan sukses baik secara material maupun non material. Jadi alhamdulillah sangat luar biasa. Pokoknya angkatan seni rupa 2009 ini top marko, top KB gitu ya. Dan saya baru berproses untuk menjadi sukses, ngikuti sukses kayak kalian. Mohon doanya ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya S2 itu banyak juga temennya ya, ada Mas Ani, Mbak Agni, Mikel itu kakak angkatan itu ya, Mas Hafid, Mbak Niken, Mbak Heni, Mbak Nici, Mbak Via, Mbak Dalu, Mas Mamat, Mas Seto. Wokah pokoknya ya, temennya ada sekitar 25, ada juga dari luar negeri itu namanya Bojana Siric dari Serbia, Montenegro, sama suaminya namanya Hugos ya, awake luar biasa. Nah, terus akhirnya saya ngajar di sana Dharma lah, temannya juga baru lagi, ada Pak Damai, ada Pak Dias, ada Mas Kadek. Tapi ganti-ganti itu ya temanku, ganti-ganti, nggak itu aja. Pernah nggak sih ngerasa sedih ketika berpisah? Iya, sangat pernah. Dan berarti opo nek sangat pernah, sering ya. Iya. Terus pernah nggak sih Pak gagal move on dari teman? Iya, selalu gitu. Saya tuh
pernah ada di momen dimana saya tuh nggak tidur hanya untuk menghabiskan hari itu, karena hari itu adalah hari dimana aku ketemu dia terakhir kalinya sebelum dia pindah gitu misalnya. Pernah juga ketika bareng-bareng saat mahasiswa itu ya, juga sama, nggak tidur karena hanya ingin merespon chattingan, dan mungkin itu adalah pesan-pesan terakhir kita sebelum memasuki babak baru gitu. Jadi sangat baperan tuh ya soal temannya. Karena emang tidak bisa dipungkiri teman-teman, kehadiran yang namanya sahabat atau teman itu memanglah penting gitu ya. Jadi dalam sebuah kehidupan bahkan kadangkala kita betah untuk menghabiskan hari-hari kita tuh hanya bersama sahabat itu ya. Itu bisa menghapus kejombloan atau masalah-masalah yang ada gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak membutuhkan sahabat, nggak ada yang nggak membutuhkan teman itu ya. Walaupun memang nggak memiliki seorang atau walaupun kita itu memiliki yang namanya keluarga, tapi sosok sahabat, sosok teman tuh penting hadirnya dalam hidup kita gitu kan. Nah, jadi problematika kehidupan atau kehidupan tuh kian hari itu kian sulit. Nah, itu kan. Tapi dinamika keseharian itu kian lama kian rumit. Lalu lapangan pekerjaan, uang, dan lain sebagainya itu semakin sedikit dan semakin sulit dicari, membuat semuanya seolah terasa sempit gitu kan ya. Nah, namun kehadiran sahabat sejati itu layaknya oase, ia memberi solusi atas pikiran kita yang sama sekali rumit, yang sangat-sangat rumit, nah gitu. Nah, terus apakah wajar sih kita itu tidak move on? Wajar aja. Sulit move on wajar, tapi kalau tidak move on itu rasanya juga ya nggak wajar. Karena apa? Karena kehidupan tuh selalu maju teman-teman. Dan pasti kita akan menemukan sosok sahabat yang baru. Diriku dulu itu, ini cuma sharing dan ini katanya orang-orang, dulu diriku adalah dosen yang sangat difavoritkan oleh beberapa mahasiswa dulu pas di Sanata Dharma. Dan kadangkala mereka tuh bilang, "Pak, aku pingin diajar jenengan saklawase," gitu kan. Ya jujur terharu, dan aku pun pingin mengajar dia selamanya. Tapi coba kalian ingat-ingat, kayak tadi yang pas awal tak sampaikan, teman kita tuh selalu berubah, dan setiap jenjang kehidupan kita tuh selalu menemukan sosok baru, kita selalu menemukan nama baru, kita selalu menemukan figur baru. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperkaya, untuk memperkaya dimensi, untuk memperlebar sudut pandang gitu kan ya. Jadi, dan itu sama sekali tidak mengurangi keintiman kita sama teman kita gitu loh. Misalnya kayak diriku ini, aku merasa bahwasanya teman-temanku itu udah agak sungkan kontak ke diriku itu ya. Mungkin karena aku udah nikah, udah berkeluarga, jadi kalau misalnya dimintain pendapat atau apa, ya udah sungkan gitu. Ya itu wajar, dan aku juga mengalami ketika aku ingin kontak ke temanku yang lain yang posisinya hampir mirip kayak diriku misalnya kayak gitu. Atau tahu kalau dia baru studi di luar negeri, ya aku rada sungkan, nanti tidak dikira ganggu gitu kan. Tapi tolong jangan pernah memulai kalimat atau memulai pembicaraan dengan kalimat kayak gini nih, "Wah sombong nih, ora tahu kontak, wah itu sampah itu ya." Karena itu dengan mudahnya bisa dibalik. Kalian bilang sombong ya nggak pernah kontak, kemana aja, dia juga bisa balik dong ya. Lah situ juga sombong, ngapain situ nggak kontak diriku duluan gitu kan. Jadi nggak usah berlomba-lomba siapa yang lebih sombong. Nek misalnya mau kontak ya kontak aja, nanyain kabar aja. Teman sejati itu tidak akan pernah marah kalau misalnya kalian tuh jarang kontak. Karena apa? Mereka tuh memahami. Pun ketika kalian sering kontak, sesibuk-sibuknya dia tuh akan balas gitu loh. Kalaupun tidak balas, yang namanya teman sejati ya diilingki wae, rasa sungkan gitu loh. Mas iki kok urung tok balas. Mas lagi sibuk toh, sorry yo gitu. Atau walah sok sibuk, nah atau gimana gitulah, terserah kalian. Gitu teman-teman. Jadi yang namanya pergantian atau kehilangan, yang hilang tumbuh silih berhak ganti, atau apa sih sing judul lagu tuh, yang hilang tumbuh, yang patah
Oh, yang patah tumbuh, yang hilang berganti atau apa gitu. Itu benar teman-teman. Dulu diriku setiap jenjang pendidikan yo gagal move on. Perpisahan SD yo nangis, ya Allah kok pisah karo Randi, karo Yudi. Ternyata dadi siji meneh. Ya ketipu itu ya kita sama kehidupan itu ya. Lanjutnya lagi pas perpisahan SMP, podo ya Allah kok Yudi masuk akselerasi, kok Pendi rasa kelas karo aku. Waduh, do ketemu konco-konco liya sik luwih asik gitu ya. Nanti aku dilupakan. Ternyata ya enggak, aku sama Pendi ya masih berangkat sekolah bareng ngono ya. Apalagi sama teman-teman sekelasku itu kita menjuarai kompetisi sepak bola itu ya. Akhirnya yo meratapi nih, ya Allah pas lulus SMA itu aku raiso karo si iki nih. Ternyata malah sak kontrakan aku sama Panji itu sampai lulus yo sak kos itu ya, sampai bosen aku ya. Sampai kisah cintanya Panji aku apal itu. Panji yo ngono. Panji terus Pendi juga, walaupun Pendi itu keterima di sekolah tinggi akuntansi negara di jauh sana no ya, sibuk banget dia, tapi ya masih menyempatkan untuk bertemu dengan diriku gitu. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng, edan-edan bareng, ngantek ra ngerti waktu itu ya. Jadi yang namanya teman tidak akan jarak teman itu tidak akan menghilangkan kualitas ketika kita bertemu kembali itu teman-teman. Keintiman itu akan selalu ada, nggak ada yang namanya mantan teman. Kayak mantan teman kondisi lo yo tetep konco lo. Jadi ya boleh ya, aku tidak melarang kalian untuk gagal move on, karena diriku sendiri sekarang tuh baru tahap kayak gitu itu loh. Saya bayang loh, aku tuh selama di Surabaya kurang lebih 3 tahun itu lebih sering tidur sama yang namanya Pak Arifuddin, Pak Tri Cahyo, sama Mas Condro Wiratmoko daripada tidur sama istri saya sendiri gitu loh. Lah ya aku amben dinone karo mereka bertiga itu. Sedangkan aku pulang ke rumah tuh cuma weekend. Loh coba. Pulang kantor ketemunya mereka bertiga lagi. Mangan rebutan bayar karo mereka bertiga. Unen-unenan, guyon-guyon kerasaan ya sama mereka bertiga. Jadi itu rutinitas yang benar-benar masuk ke dalam otak itu loh. Pulang kantor di jalan dah ngomong, Mas mengan apa tak pesan kayak padahal belum gitu. Sampai rumah adalah Proson udah beli tahu di depan rumah itu ya. Iki tak tukok ke tahu. Lah tapi aku ya pesen. Galon habis rebutan bayar, listrik habis rebutan bayar. Main PS yo rebutan bayar, apa ada kayak itu. Aneh itu ya. Pagi hari itu balapan lari ke Mbak Sum hanya untuk masukin uang ke lacinya Mbak Sum itu ya. Bayari konco-koncone itu luar biasa, dan itu tidak akan tak dapatkan di tempat yang lain. Begitu pula dengan teman-temanku yang sebelum-sebelumnya itu. Di seni rupa itu Gamblis, the Gamblis itu gengku ya. Itu setiap detik itu kita punya momen yang sangat luar biasa teman-teman. Sampai puncaknya ke Bali itu ya, membuat kotoran manusia segini ini ya, dimasukin ke kamar mandi. Wah, pokoknya epic lah itu ya. Di seni rupa, di kajian seni UGM juga seperti itu. Gontok-gontokan soal teori, unek-unekan. Di luar kita misalnya tak jalin, masih mau tok tanya yang kelas sih, terus akhirnya dia ngomong, ora bos, kui gur men ngau ketok tekon wae. Wah gitu ya dongkol rasanya. Tapi yang itu namanya temen. Kalau temen itu tanpa ada rasa dongkol itu bukan temen itu ya, itu malah sesuatu hal yang biasa banget, bukan temen itu. Artinya wigur sosok biasa. Karena apa? Kita tidak ada dinamika. Yang namanya sahabat itu selalu memberi dinamika pada kita semua, dan dinamika itu akan membuat kegelisahan dan kita mencari sudut pandang baru atas kegelisahan itu. Dalam artian teman tuh selalu bisa membuat kita tuh melangkah lebih baik lagi teman-teman, dengan pisuh-pisuannya, dengan guyon-guyonannya, dengan nasihat-nasihatnya, dengan cara-cara yang unik yang kadang kita tidak pikirkan gitu ya. Jadi
nek misalnya kalian baru merasa apa gagal move on atau takut kehilangan teman-teman kalian karena momen yang sudah sangat banyak dilalui bersama, ya wajar, tapi jangan berlarut-larut gitu. Karena apa? Karena kalian harus membuat relasi baru atas pertemanan yang kalian buat sebelumnya. Dalam artian membuat pertemanan baru berarti tandanya itu kalian bisa menyimpan teman yang lama itu ke dalam diri kalian masing-masing dengan rapih gitu. Nah misalnya kalian kangen ya tinggal dikontak meneh, bro sis kok iki duwe HP itu. HP itu yang namanya alat komunikasi. Kalau nggak percaya cari ensiklopedia tentang handphone atau alat komunikasi. Kalian bisa dengan mudahnya berkomunikasi sama teman kalian gitu loh. Terus nek misalnya pingin ketemu, ya ketemu wae, ngopo dadak pingin tok ngono. Terus juga kamu udah nggak kayak dulu. Jangan-jangan kita yang nggak kayak dulu itu ya. Jangan-jangan kita tuh terlalu dilingkupi awan kelabu atas kesungkanan kita, rasa pekewuh yang berlebih itu juga nggak baik loh ya gitu. Jadi life must go on gitu kan ya. Hidup harus terlalu berjalan. Seperti tadi kita ngomong. Jangan-jangan kita tuh juga digetuni sama teman-teman SD kita loh, karena kita nggak pernah kontak dia. Dan jangan-jangan ada juga di teman SD kita tuh yang sangat menganggap kita tuh sebagai teman yang sangat solid itu, sampai-sampai sulit move on gitu. Fungsi awang iso rasi dikatakan kayak gitu ya. Nah itu jadi untuk materi awal soal pertemanan ini ya wajar untuk merasakan kehilangan, untuk merasakan sedih ketika teman kita itu rasanya udah memiliki dimensi atau dunia baru gitu. Tapi kita jangan kalah dong, kita juga harus punya dimensi yang baru juga. Dan tetap masukkan dia ke dalam dimensi yang baru gitu. Dan satu hal, jangan pernah gengsi buang jauh-jauh. Mosok ngobrol gengsi, mosok tanya gengsi. Bertanyalah sebelum bertanya itu dilarang. Wah, aku mengadaptasi argumentasi atau quotes legendaris dari Warkop itu ya. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Kontaklah temanmu sebelum kontak temanmu itu dilarang. Gitu kan. Itu ya teman-teman ya. Nah, nanti kedepannya kita akan membahas soal dekonstruktif dalam pertemanan tuh kayak gimana. Terus hal-hal yang lain dalam pertemanan. Pokoknya ini episodenya itu colong-colongan aja, karena apa, ini emang vlog random gitu ya. Jadi nek ana inspirasi yo gawe, nek ora yo dolanan karo anak bojo, nek ora yo nulis paper, nek ora yo membaca itu ya. Ya tolong dimaklumi aja. Kalau ada yang mau request saya harus membahas atau membicarakan soal apa, kalau Pak saya punya masalah ini tolong jenengan masukkan ini di vlog sebagai isu kultural atau isu global, wow itu sangat senang aku untuk membahas ini gitu ya. Gitu teman-teman, kalau misalnya kamu rindu sama teman-teman, jangan cuma rindu itu berat gitu kan ya. Segeralah kalian tuntaskan rindu itu. Dengan cara apa? Dengan cara kontak, dengan cara telepon, dengan cara chatting yang panjang banget. Curahkan keluh kesah, perkara dirit atau enggak, yang penting kamu udah memuntahkan itu semua. Gitu kan? Seperti halnya ketika kalian mual itu terus muntah, kalian nggak tahu apakah yang kalian muntahkan itu adalah sesuatu yang membuat kalian mual gitu kan. Jadi kata misalnya yang namanya rindu, ingin kontak sama temen, ya wes ungkapan semuanya, ketik sak dua-dua nih perkorowi dibalas atau enggak, yang penting kalian udah mengeluarkan unek-unek kalian. Gitu saja teman-teman, ternyata ngevlog di kebun tanpa autan adalah sebuah kesalahan besar itu ya. Ini banyak nyamuk ini. Tapi nggak apa-apa, ini bukan demi konten, tapi karena ini bentuk konsistensiku atas ucapanku di vlog awal bahwasanya latar belakangnya akan berbeda-beda dan tanpa green screen ya. Ini nyata loh ya, ini prank beneran. ini tanduran beneran itulah ya itu. Gitu aja. Mohon maaf pastinya banyak kesalahan, dan tolong kekurangan atau apa ditulis di kolom komentar itu ya, akan biar bisa tak koreksi gitu ya. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.